Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur kepada Allah karena hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga dapat bertemu dalam pelajaran sejarah. Bagaimana dengan kabar kalian hari ini? Baik? Sehat? Alhamdulillah, kalau kalian sehat berarti kalian siap untuk menerima pelajaran sejarah. Mari kita berdoa, semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini memberikan manfaat bagi kita bersama. Silahkan teman kalian memimpin doa. Mas Rifki Saifuddin, monggo silahkan doanya dipimpin. Sebelum memulai pelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Saya ingin memberikan sebuah quotes kepada kalian sebagai motivasi pelajaran kita hari ini. Siapa yang mengabaikan sejarah, ia akan menjadi terasing di tengah bangsanya sendiri. Mari kita belajar sejarah agar kita tidak tercerabut dari akar sejarah kita dan akar budaya kita sebagai bangsa Indonesia. Siswa-siswiku, hari ini kalian berada di bangku kelas berapa? Kelas 11, Pak. Ya, kelas 11 MIPA ya, kelas 11 SMA. Harap kalian tahu pada masa kolonial Hindia Belanda, sekolah tingkat SMA itu bernama HBS atau AMS. Nah, jumlah HBS di Indonesia itu tidak banyak. Hanya ada 5 sekolah ya. Hanya ada 5 HBS di seluruh Indonesia, tepatnya di Medan, Surabaya, Semarang, Batavia dan Bandung. Betapa beruntungnya kalian telah ya hidup di era kemerdekaan sehingga kalian bisa bersekolah dimanapun dalam jenjang pendidikan apapun. Ya, siswa-siswiku, hari ini materi kita adalah mengenai dampak penjajahan bangsa Eropa di bidang sosial budaya dan pendidikan bagi bangsa Indonesia. Sedangkan tujuan pembelajaran kita setelah mengikuti proses pembelajaran daring ini tentang dampak penjajahan bangsa Eropa dalam bidang sosial budaya dan pendidikan bagi bangsa Indonesia, peserta didik diharapkan dapat 1. Menganalisis dampak penjajahan bangsa Eropa di bidang sosial dan budaya bagi bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua, menganalisis dampak penjajahan bangsa Eropa di bidang pendidikan bagi bangsa Indonesia. Kemudian yang ketiga, membuat review tentang dampak penjajahan bangsa Eropa di bidang sosial, budaya, dan pendidikan bagi bangsa Indonesia. Memulai pelajaran hari ini, silahkan kalian saksikan video tentang situasi pendidikan masa kolonial Belanda ya. Pemuda ideal pada zaman kolonial adalah Agus Salim. Dia berijazah Hogerenburger School atau HBS. Sebelum bersekolah di HBS, Agus Salim bersekolah di ILS atau European Largest School. ILS merupakan sekolah yang tergolong elit dan juga sekolah dasar yang sangat prestisius digunakan untuk anak-anak Eropa bersekolah. Anak-anak Bumi Putra juga ada, tapi hanya dari golongan para pembesar. Selain golongan tersebut, anak-anak Hindu atau Blasteran, Belanda, Hindu pribumi juga diterima di sekolah itu. Soekarno jauh lebih muda daripada Agus Salim. Setelah Soekarno kecil bertahun-tahun belajar di sekolah untuk pribumi atau inland school, ayahnya Raden Sukemi ingin anaknya masuk ke sekolah tinggi, maka Soekarno pun hendak dimasukkan ke ILS. Siswa-siswiku sekalian, dari video yang kalian saksikan tadi, adakah komentar dari kalian tentang kebijakan pemerintah kolonial Hindia Belanda dalam bidang pendidikan? Monggo silahkan kalian berkomentar tentang video tersebut. Silakan, Mbak Ani Suryani, monggo silakan mengomentari kebijakan kolonial di bidang pendidikan pada saat itu. Mbak Ani.
Pemerintah kolonial Hindia Belanda melakukan diskriminasi terhadap rakyat pribumi Indonesia, sehingga mereka dipersulit untuk masuk ke sekolah ELS atau European Lager School. Oh iya, teman kalian menyatakan bahwa ada diskriminasi dari pemerintah kolonial Hindia Belanda terkait dengan masuk sekolah di ILS. Menurut kalian benar atau salah? Benar, Pak. Teman kamu, kalau jawaban Mbak Ani benar, coba jelaskan bentuk diskriminasi di ILS seperti apa dalam video tersebut. Monggo, silakan. Anak Belanda, orang-orang asing, peranakan Belanda pribumi, dan anak kaum bangsawan dan anak dari rakyat biasa tidak bisa masuk ke sana. Oh iya, benar jawaban dari Mbak Aryani ya, berkaitan dengan diskriminasi yang terjadi di ILS, bahwa sekolah ini adalah sekolah elitis. Tidak semua masyarakat Bumiputra bisa sekolah, hanya kaum bangsawan saja yang bisa masuk ke sekolah tersebut. Silakan kalian bisa bertanya mengenai praktik diskriminasi sekolah ILS yang seperti tertampil dalam video tersebut. Monggo, silakan kalau ada yang mau bertanya. Monggo. Praktek diskriminasi yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda bagi masyarakat pribumi contohnya seperti apa, Pak? Oh iya, ini Mbak Laili bertanya kepada saya terkait dengan contoh praktek diskriminasi pemerintah kolonial Hindia Belanda. Dari video yang kalian lihat tadi, mungkin kalian bisa memberikan satu jawaban kepada teman-teman kalian mengenai praktek diskriminasinya. Silakan siapa yang mau berkomentar terkait dengan pertanyaan Mbak Laili Fitriani. Contohnya apa? Soekarno muda ketika pindah ke ILS, ia harus turun kelas ke kelas 5 dikarenakan penguasaan bahasa Belandanya dinilai masih kurang bagus walaupun sebenarnya secara pengetahuan ia memiliki keunggulan. Oh ya, itu yang tertampil di video ya. Bagus pendapat dari Mbak Nesia karena Soekarno waktu itu harus diturunkan satu kelas. Kemudian contoh yang lain dari video itu mungkin ada yang bisa menyampaikan. W.L. Supratman dikeluarkan dari ILS karena diketahui oleh sekolah bahwa ia berasal dari golongan rakyat biasa. Oh iya, juga di video digambarkan, diceritakan mengenai Wage Supratman ya. Nama Rudolf itu adalah nama pemberian dari kakak iparnya. Kebetulan kakak perempuannya menikahi orang Belanda, kemudian dia disekolahkan ke ILS. Diaku sebagai anaknya, tapi kemudian dia dikeluarkan karena diketahui dia adalah rakyat biasa. Ya, itu adalah sebuah praktek diskriminasi juga. Kemudian di video yang cukup relatif panjang itu mungkin ada lagi contoh yang lain yang bisa disampaikan. Sutomo kecil tidak bisa tidak bisa masuk ILS, tapi berkat usaha pamannya yang kaya raya, ia diakui menjadi anaknya sehingga Sutomo dapat bersekolah di ILS. Ya, itu contoh yang lain. Di video kita tahu bahwa Sutomo itu nama kecilnya Subroto. Dia disekolahkan bersama dengan sepupunya, tapi sepupunya bisa masuk ILS, sedangkan Subroto tidak bisa. Maka kemudian dia diakui anak oleh pamannya, kemudian diberi nama Sutomo. Yang kita tahu nanti pada masa dewasanya beliau adalah salah satu founding father pendiri dari Budi Utomo ya. Oke, jawaban kalian luar biasa. Mungkin ada pertanyaan lain yang kalian bisa sampaikan. Atau saya mau bertanya ya. Ada satu pertanyaan dari saya. Apa sih keistimewaan dan keunggulan ILS sehingga banyak keluarga pribumi terpandang ingin menyekolahkan anaknya di ILS? Ayo silakan kalau ada yang mau berkomentar, kenapa kok banyak orang yang menginginkan anaknya sekolah di ILS? Ayo silakan, ada yang mau berkomentar? Memberikan masa depan yang cerah bagi lulusannya. Walaupun hanya setingkat sekolah dasar, pada saat itu lulusannya dapat berkarir di bidang militer, pemerintahan, dan melanjutkan ke HBS, yaitu sekolah menengah yang jumlahnya terbatas di Indonesia. Oh iya, harap kalian tahu ya, pada masa kolonial Hindia Belanda, jumlah ILS itu hanya 169 di seluruh Hindia Belanda. 169. Nah, dari lulusan ILS ini bisa melanjutkan ke Mulo.
mulai itu sekolah setingkat SMP, kemudian ke AMS atau sekolah setingkat SMA, kemudian bisa melanjutkan ke sekolah tinggi seperti Sofia dan lain-lain. Tapi lulusan ILS itu juga bisa melanjutkan ke HBS. HBS itu sekolah menengah gabungan antara sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas yang ada di 5 kota, yaitu di Medan, Surabaya, Semarang, Batavia, dan Bandung. Soekarno juga alumni dari HBS. Kemudian Agus Salim alumni dari HBS. Atau kalian kalau baca novel Bumi Manusia ya, di situ diceritakan Minke juga alumni dari HBS ya, yang diperankan oleh aktor idola kalian Iqbal Ramadan. Oh ya, tidak terasa pelajaran kita sudah berlangsung 35 menit. Silakan kalian memberikan satu kesimpulan kepada saya terkait dengan dampak kebijakan ya, berkaitan dengan dampak penjajahan bangsa Eropa di bidang sosial budaya dan pendidikan bagi bangsa Indonesia. Silakan, ada yang mau memberikan kesimpulannya? Pemerintah kolonial Belanda melakukan diskriminasi bidang sosial budaya dan pendidikan sebagai upaya untuk menghambat kemajuan masyarakat pribumi agar mereka dapat diperalat dan selalu bergantung pada teman kalian. Memang benar bahwa pemerintah kolonial Hindia Belanda melakukan diskriminasi di bidang sosial dan budaya termasuk dalam bidang pendidikan. Ini dilakukan dalam rangka untuk menciptakan dependensi, ketergantungan agar masyarakat Bumi Putra itu tidak bisa lepas dan selalu tergantung kepada pemerintah kolonial. Terima kasih atas pertemuan kita hari ini. Sebelum kita akhiri, kalian kerjakan tugas. Ada 20 soal evaluasi pengetahuan dan 1 soal esai terkait dengan tugas keterampilan yang sudah saya kirimkan ke Google Classroom. Tetap jaga kesehatan dan selalu gunakan masker ketika keluar rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.